Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menampilkan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya. Di sini saya Renaldi Agustus sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama Arif Rahman, kedua Rama Ardiansa, ketiga Wahyu Alfarobi, keempat Aldi Putrajaya, kelima Adelia Pratama, keenam Lilis Ratnawati, dan terakhir Agitya. Baiklah, penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Rama Ardiansa. Kepada Saudara Rama kami Baiklah, saya di sini akan membacakan materi pertama, yaitu kondisi bisnis saat ini, memahami budaya dan perbedaannya. Pengertian komunikasi lintas budaya adalah digunakan dalam dunia bisnis komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah atau wilayah. Yang kedua, komunikasi lintas budaya berperan dalam ilmu-ilmu sosial sebagai antropologi, studi budaya, linguistik, psikologi, dan ilmu komunikasi. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya juga disebut sebagai dasar untuk bisnis internasional. Pembacaan materi kedua akan dilanjutkan oleh Wahyu. Saya Wahyu Alfarobi, saya akan menjelaskan pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Pertama, menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan. Komunikasi antara budaya memiliki peranan yang penting dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan. Meningkatkan komunikasi lintas budaya. Suatu perusahaan memiliki banyak karyawan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Budaya mencakup pengalaman sekumpulan hidup, memprogram kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat. Termasuk di dalamnya bagaimana sistem nilai, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arif Rahman. Budaya mencakup pengalaman sekumpul hidup, program kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalam bagaimana sistem nilai, norma simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Apa lagi? 3. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adel. 3. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan komponen budaya. Yang pertama itu budaya material adalah menekankan bagaimana benda-benda tak bernyawa di lingkungan berfungsi bagi manusia dan bagaimana benda-benda itu dimanfaatkan oleh mereka. Organisasi sosial adalah sekumpulan orang-orang yang jelas atau masyarakat yang mempunyai suatu tujuan sehingga bisa membentuk lembaga sosial atau organisasi dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Yang ketiga, sistem kepercayaan dan keyakinan. Yang keempat, etika adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi secara umum. Etika berkaitan dengan moral, good present dalam segala bentuk komunikasi. Bahasa adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu pada budaya yang lainnya dan sebagainya. Dan hal ini bisa diantar dua kebudayaan atau berkaitan ataupun lebih. Demikian penjelasan saya, akan dilanjutkan kepada Lilis Ratnawati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tingkat budaya. Pertama yaitu formal, merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, dan hal itu bersifat formal atau resmi. Di dalam dunia pendidikan, tata Indonesia salah satu bentuk budaya pada tingkat formal. Yang kedua, informal. Budaya banyak digunakan dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu melalui apa yang digelar, dilihat, dipakai, atau digunakan dan dilakukan tanpa diketahui alasannya
Mengapa hal itu dilaksanakan? Contoh, seseorang bersedia dipanggil dan nama julukannya bukan nama sebenarnya atau aslinya. Terima kasih. Udah. Udah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sela. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dengan orang berbudaya asing. Belajar tentang budaya adalah metode yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya. Mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Negosiasi lintas budaya adalah salah satu yang khusus dalam bidang lebih luas komunikasi lintas budaya. Dengan cara menyoroti ini, sebuah contoh singkat beberapa topik yang dibahas dalam pelatihan lintas budaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aldi. Nilai-nilai sosial dalam budaya. Peran dan status adalah ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran pengambilan keputusan. Konsep waktu adalah kelangsungan dan satuan atau jangka berlangsungnya perjalanan waktu. Konsep jarak komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan antar individu yang berbeda budaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Renaldi. Baiklah, materi selanjutnya adalah konteks budaya adalah suatu pendekatan yang menggambarkan cara-cara manusia menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan sesuai dengan budaya yang melingkupinya. Bahasa tubuh adalah proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan-pesan disampaikan dapat berupa isyarat ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, dan lain-lain. Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum. Perbedaan budaya perusahaan adalah keyakinan, nilai, kepercayaan dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Kesimpulan, tidak ada batasan antara budaya dan komunikasi seperti yang dinyatakan hal budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Dengan kata lain, kita membahas budaya dan komunikasi sulit untuk memutuskan mana yang menjadi suara dan mana yang menjadi gemanya. Alasannya adalah karena Anda mempelajari budaya Anda melalui komunikasi. Dan pada saat yang sama, komunikasi merupakan refleksi budaya Anda. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah yang mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.